Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi sama aku Melati Trisnani Putri. Di video kali ini aku bakalan ngebahas mengenai acne story aku. So buat kalian sebelum nonton jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan thank you. Oke, jadi langsung aja, beberapa waktu lalu aku pernah sempat jerawatan parah banget seperti foto ini. Nah, cerita mengenai acne story aku ini udah aku rangkum di satu kertas kayak gini biar aku nggak lupa. Dan aku nanti bakalan ngasih lihat fotonya gimana, pertanggalnya gimana. Dan pada video kali ini aku bakalan ngebahas secara tuntas mengenai penyebab jerawat aku, mengenai kesalahan yang dilakukan oleh para acne fighters, dan bagaimana sih aku bisa sembuh dari jerawat ini. Dari mulai tanggal 5 November 2019, yang mana biasanya aku tuh nggak pernah jerawatan, dan ini tuh aku sempat muncul jerawat. Biasanya tuh aku kalau muncul jerawat itu kayak cuman mau PMS doang gitu. Tetapi pada tanggal 5 November 2019 itu muncul jerawat satu gitu, tapi nggak terlalu banyak, dan aku anggap itu masih kayak jerawat biasa. Dan fotonya kayak gini. Dan pada tanggal 10 November 2019, selang 5 hari dari tanggal 5 November, itu malah jerawatnya aku tuh malah nambah di jidat aku di sini. Dan itu aku juga masih positive thinking aja kalau itu masih jerawat biasa aja, karena aku juga nggak pakai krim abal-abal, aku nggak pakai apa-apa, cuma pakai skincare yang aku pakai biasa doang. Dan pada tanggal 15 November 2019 itu bukan jerawatnya malah berkurang udah 2 minggu, tapi malah nambah lagi. Dan jerawat yang tadinya itu satu-satu itu udah mulai mateng gitu loh, kayak foto sebelah ini. Dan pada tanggal 20 November 2019 jerawat yang matang itu udah mulai berkurang, dan tinggal jerawat kecil-kecil, malah yang tumbuh itu malah beruntusan gitu. Karena biasanya itu tipe kulit aku itu tipe yang miliki jerawat yang besar-besar gitu, nggak beruntusan atau yang kecil-kecil, tapi ini malah tumbuh yang kecil-kecil gitu. Aku nggak tahu, aku nggak paham. Dan ketika dari 5 November sampai 20 November 2019 itu aku belum kayak apa-apa, aku nggak ngasih obat, aku nggak ke klinik, aku nggak ke dokter, tapi aku kayak biarin aja sih jerawatnya itu. Dan pada tanggal 25 November 2019 itu jerawatnya yang kayak di bawah kulit itu kayak mendem gitu, dan kayak pengen keluar gitu. Jadi kayak mukanya tuh kayak muka aku tuh kayak merah bengkak gitu loh, kayak ada jerawat yang pengen muncul gitu. Dan di sini tuh udah kayak jerawatnya tuh udah kayak beradang, bengkak, dan merah gitu pada tanggal 25 November 2019. Nah, selepas tanggal 25 November 2019 aku lihat jerawat aku itu udah kayak makin parah, dan ini udah kayak bikin aku yang biasanya pede aja buat keluar, dan ini malah bikin aku nggak pede gitu karena jerawatnya makin parah gitu, dan bekasnya itu pun warnanya merah gitu loh. Jadi akhirnya aku cari-cari, aku searching di YouTube mengenai obat jerawat, karena aku kayak nggak pengen cobain ke klinik walaupun ke dokter gitu, aku nggak pengen cobain. Aku cari-cari gitu di YouTube, dan ternyata banyak yang bilang kalau obat total jerawat ini tuh bagus. Dan waktu itu aku pakai obat total si Benzolac yang ini, nanti aku bakalan kasih gambarnya. Dan selepas tanggal 25 November 2019 pada tanggal 30 November 2019 itu jerawatnya mulai mateng, yang gede-gede itu mulai mateng, dan tidak ada muncul jerawat baru. Dan aku di situ udah kayak seneng banget kan, karena aku udah cocok sama si salep jerawatnya itu. Dan pada tanggal 24 Desember 2019 si jerawatnya yang mateng tadi itu malah makin parah, dan malah numbuh jerawat yang lainnya. Aku nggak paham, aku nggak ngerti. Aku ketika jerawatan parah dari 5 November itu sampai 24 Desember itu aku nggak ganti skincare gitu loh. Jadi aku memakai emang pure skincare yang biasa aku pakai ketika ngejerawatan. Tapi di sini malah jerawatnya tuh kayak nambah gitu, dan malah makin keluar gitu semuanya. Dan pada tanggal 25 Desembernya aku pergi ke Jawa, tempat mbah aku. Nah, di situ kondisi muka aku juga lumayan parah, dan aku malah nutupin pakai foundation karena aku nggak pede dengan kondisi muka aku. Jadi aku malah nutupin jerawatnya itu pakai foundation gitu. Dan pada tanggal 4 Januari jerawatnya malah semakin parah seperti foto ini. Dan menurut aku sih jerawat aku semakin parah itu mungkin karena aku nggak double cleansing, dan aku selalu pakai foundation ketika jerawatan parah. Dan ini tuh kayak kesalahan banget buat kalian para acne fighters. Kalau kalian pengen sembuh, kalian jangan pernah nutupin jerawat kalian sama foundation atau concealer selama jerawatnya masih beradang, dan kalian juga wajib harus double cleansing. Dan nggak sampai di situ cerita aku. Pada tanggal 4 Januari aku udah
aku lagi di Jawa, jerawatan lagi parah, padahal itu kayak lagi liburan gitu kan. Malu banget gitu sama muka yang nggak bersih sama sekali gitu, kayak nggak dirawat gitu. Itu kayak bikin aku insecure gitu, dan untungnya sih keluarga aku nggak kayak bikin apa ya, kan nggak mojokin gitu, dan kayak paham aja, kayak anak muda jerawatan gitu kayak udah paham aja gitu. Dan mama aku ketika aku jerawatan parah juga selalu ngingetin jangan pernah dipencet, jangan pernah dipakein apa-apa, dan kayak nggak usah dibawa ke dokter atau di klinik gitu. Dan aku juga udah paham dan ngerti gitu, dan aku juga nggak pernah ada niat gitu loh pengen dibawa ke dokter atau ke klinik gitu, karena aku tahu kalau jerawat itu pasti bisa sembuh dengan sendirinya. Dan pada tanggal 19 Januari 2020 ini, jerawat meradang aku tuh udah mulai berkurang di pipi, yang di jidatnya masih meradang. Tetapi bekas jerawat itu malah merah banget dan sampai hitam gitu loh. Jadi kayak bikin, pokoknya kalau menurut aku sih lebih gampang ngilangin jerawat daripada bekasnya, karena bekasnya itu susah banget buat dihilangin. Dan pada tanggal 21 Januari sampai 20 Maret, jerawat meradang itu udah berkurang, tinggal bekas-bekasnya aja, kayak foto ini, bekas-bekasnya yang merah aja gitu. Habis itu pada tanggal 2 April 2020, yang mana awalnya jerawat aku itu pada tanggal 20 Maret udah kayak berkurang, kayak udah nggak ada pertumbuhan jerawat lagi. Tetapi pada tanggal 2 April ternyata dia muncul lagi berbondong-bondong, dan itu kayak meradang lagi, kayak di pipi sama di hidung itu kayak tumbuh lagi, yang kesimpan di dalam itu kayak muncul lagi ke permukaan gitu. Dan pada tanggal 2 Mei 2020 jerawat meradangnya udah mulai hilang. Akhirnya udah dari November sampai April, dan akhirnya bulan Mei muka aku bisa bersih lagi, walaupun masih ada bekas jerawat yang hitam kayak gitu, tapi aku udah bisa lawan si jerawatnya tanpa obat dokter ataupun ke klinik. Dan ini pure dari skincare doang aku menggunakannya. Dan pada tanggal 2 Mei itu aku ganti skincare aku, tapi nggak ganti keseluruhan gitu, aku cuma nambahin aja kayak serum buat ngilangin bekas jerawatnya. Dan di sini tuh waktu itu aku pakai si Eugeniasin buat ngilangin bekas jerawatnya itu. Terus pada tanggal 4 September 2020, jadi dari 2 Mei, dari Mei sampai Agustus itu muka aku fine-fine aja, nggak ada apa-apa, nggak ada muncul jerawat. Ya mungkin kalau muncul jerawat tuh kayak 1 atau 2 gitu ya, kayak jerawat normal kembali. Dan aku tuh udah seneng banget karena udah nggak kepikiran lagi kalau si jerawat yang berbondong-bondong itu akan datang. Dan akhirnya pada tanggal 24 September kemarin 2020 si jerawatnya muncul lagi di sini berbondong lagi. Dan aku udah capek banget ya, kayak gimana ya, kita tuh udah berjuang beberapa bulan yang lalu untuk menghadapi si jerawat, dan akhirnya dia malah timbul lagi dan tumbuh lagi. Tapi sih aku selalu gini sih, punya prinsip kalau si jerawat itu bakal hilang sendirinya. Jadi jangan pernah bawa pusing, karena ketika kita mikirin jerawat terus itu malah bikin stres dan malah bikin si jerawat itu makin banyak gitu. Dan akhirnya pada tanggal 24 September 2020 aku jerawatnya kan meradang lagi tuh di sini, dan alhamdulillahnya cuman di tempat yang meradang aja, nggak nambah gitu di tempat yang lain gitu. Dan pada tanggal 1 Oktober 2020 si jerawat meradang ini udah mulai hilang dan tinggal bekasnya aja kayak sekarang nih. Jadi ini kondisi muka aku ini, walaupun make upan, cuman memang kayak bener-bener bekasnya doang dan udah mulai hilang. Oh ya, dan untuk pengobatannya, dari aku jerawatan 5 November 2019 itu kan awalnya aku cobain pakai benzoat. Abis itu pas udah bulan Februarinya aku direkomendasi sama temen aku buat pakai Oxy, karena dari November sampai Januari tuh kayak jerawat aku tuh kayak hilang timbul gitu, kayak si benzoatnya itu cuman meredakan, tidak menghilangkan. Dan aku lanjut menggunakan Oxy, dan alhamdulillah sampai Mei itu muka aku udah fine aja. Itu aku pakai si Oxy, dia nggak bikin jerawat aku yang nggak muncul itu numbuh lagi. Dan pada September 2020 ini aku nggak pakai Oxy lagi, karena untuk Oxy aku tuh udah mau kadaluarsa di bulan Oktober ini. Jadi aku udah pakai aloe vera Natura Republik aja, kayak video aku yang di bawah, kalian bisa cek itu. Aku cuma pakai itu doang, dan alhamdulillah jerawatnya itu nggak ada nimbul lagi ke permukaan ataupun jerawat mendem kayak sekarang. Alhamdulillah sih
kalau menurut aku udah fine, dan aku nggak pengen coba-coba pakai skincare lain. Oke, tadi aku udah bahas mengenai perjalanan jerawat aku dari November 2019 sampai September 2020. Itu cukup lumayan lama, mungkin sekitar 8 sampai 9 bulan, dan menurut aku sih memang ini belum separah teman-teman semua. Pasti bakalan ngebahas penyebab dari si jerawat aku ini. Nah, penyebab dari jerawat itu kan banyak yang bilang ada hormonal, ada faktor lingkungan, ada faktor makanan. Nah, kalau tipe muka aku, kalau menurut aku sih waktu itu awal aku jerawatan, aku mikir itu tuh dari makanan. Karena aku mengandung makan kayak makanan yang manis-manis itu terlalu banyak, yang mengandung glukosa atau kafein terlalu banyak. Dan waktu itu aku sempat ngurangin kan, dan emang benar-benar emang ngefek di aku, tapi setelah itu kayak muncul lagi gitu si jerawatnya. Jadi aku mikir lagi, berarti ini jerawat aku ini bukan karena si makanan yang aku makan ya, karena biasanya muka aku walaupun makan berminyak, walaupun makan yang manis-manis itu ataupun yang pedes-pedes itu biasanya nggak apa-apa gitu, nggak ngaruh sama sekali. Dan setelah dari itu aku search lagi, aku lihat lagi kondisi kulit aku, dan ternyata penyebab dari si jerawat aku yang lama banget itu dari November sampai September 2020 ini, itu penyebabnya adalah karena tidak double cleansing. Yang mana aku dulu punya kebiasaan buruk. Aku sempat pernah bikin kayak video tutorial makeup gitu di Instagram aku. Nah, ketika itu aku cuma bersihkan pakai sabun cuci muka doang. Padahal aku di situ pakai eyeshadow, aku pakai foundation, aku pokoknya pakai bedak yang berlapis-lapis gitu kan. Dan aku punya kesalahan yang sangat besar, aku cuma cuci muka pakai foaming cleanser, aku tidak double cleansing pakai milk cleanser ataupun solar water. Dan menurut aku memang beneran disitulah penyebab dari jerawat aku yang muncul, karena aku nggak pernah mencoba untuk menggunakan krim abal-abal atau pemutih gitu, dan tiba-tiba aku bisa jerawatan parah. Dan aku yakin banget kalau si jerawat aku itu karena aku nggak double cleansing. Dan setelah itu aku ngambil pelajaran kalau aku harus double cleansing, apalagi buat kalian cewek. Walaupun kalian misalnya nggak keluar rumah, kayak pandemi sekarang kan kalian cuman di rumah doang tuh, tapi kalau kalian udah menggunakan sunscreen, kalian harus double cleansing karena itu bisa banget menyumbat pori-pori. Kesalahan kedua aku adalah ketika aku jerawatan parah, aku menggunakan foundation atau concealer untuk menutupi si jerawat aku. Nah, buat kalian para acne fighters, emang kita cewek pasti pengen tampil cantik, tampil menarik gitulah ya, untuk menutupi insecure kita. Pasti kita juga pengen usaha gitu buat nutupin si jerawatnya. Tapi lagi-lagi di sini aku bilang ini adalah hal yang salah dan fatal banget, karena waktu itu aku jerawat parah pada tanggal 5 November. Pada Desember sampai Januari 2 bulan aku menutupi si jerawat aku itu pakai foundation dan concealer. Soalnya jerawat aku tuh jadi nggak sembuh-sembuh hingga bulan April. Dan ketika udah 2 bulan setelah aku pulang dari Jawa itu, aku di rumah dan aku benar-benar nggak pakai foundation atau concealer, dan aku keluar juga pakai masker. Jadi memang benar-benar muka aku tuh cuma pakai bedak tabur doang, dan emang alhamdulillah ngaruh. Di Mei itu muka aku udah mulai lumayan bersih. Dan kesalahan ketiga untuk kalian para acne fighters juga, ketika kalian jerawatan parah, kalian jangan lupa untuk menggunakan sunscreen. Ya, walaupun sunscreen itu ada yang bersifat berminyakan atau yang enggak sensitif, yang enggak cocok sama kulit kalian yang sensitif atau berjerawat, tetapi ada kok sunscreen yang cocok buat kalian berjerawat. Karena pengalaman aku lagi, ketika aku jerawatan parah, aku tuh cuman pakai moisturizer atau pelembab, yang mana di situ aku udah nyangka kalau dia udah mengandung SPF yang untuk menangkal sinar matahari, tapi ternyata salah. Hal inilah yang menyebabkan bekas jerawat aku tuh jadi hitam-hitam dan merah-merah, yang hilangnya tuh susah banget, dan sampai sekarang tuh masih ngebekas gitu loh. Dan yang keempat, kesalahan dari para acne fighters juga, yaitu ketika kalian jerawatan parah, kalian malah gonta-ganti skincare yang ke acne series. Dan hal ini tuh adalah salah banget, karena aku juga udah cobain. Waktu itu aku jerawatan parah awal-awal itu, aku malah cobain pakai acne derm seriesnya dari Wardah, itu yang dimana dikhususkan untuk wajah berjerawat. So, bukan jerawat aku malah hilang, malah makin parah. Jadi kalau menurut aku, ketika kalian berjerawat parah, yang mana biasanya akan pakai skincare yang ini ketika nggak jerawatan, pakai aja itu. Emang kalian bisa nambahin kayak obat atol jerawat, tonernya yang khusus jerawat. Jadi jangan ganti secara langsung atau secara bersamaan si skincare kalian ketika kalian jerawatan parah itu. Oke, jadi dari pengalaman aku tadi, dari acne story aku tadi,
Aku jerawatan dari November 2019 sampai September 2020. Aku tidak pernah mencoba menggunakan krim dari dokter atau berusaha untuk ke klinik kecantikan atau untuk konsultasi dengan orang lain, tapi aku kayak introspeksi di diri aku sendiri, kesalahan aku di mana, apakah makanan aku, apakah kebiasaan aku yang buruk, karena itu yang terjadi dalam tubuh kita itu yang tahu itu diri kita sendiri. Dan sebenarnya sih pengobatan itu tidak harus dari luar aja, tetapi juga harus dari dalam. Dan apabila kalian pengen sembuh, kalian harus introspeksi dulu apa aja sih kesalahan yang pernah kalian lakukan ke diri kalian yang menyebabkan timbulnya si jerawat itu. Dan di sini sih beda konteks lagi ya, sama kalau misalnya kalian memiliki jerawat hormonal atau kalian yang pernah riwayatnya mencobakan skincare abal-abal ataupun krim pemutih dan sebagainya macamnya. Tetapi sih kalau menurut aku, kalian bisa cobain cara aku, yaitu meminimalisir skincare pada saat mukanya jerawatan, dan kalian juga bisa untuk mendetoks diri kalian dari dalam tubuh. Cara mendetoks diri itu kayak perbanyak minum air putih, terus kayak kalau bisa kalian minum air kelapa itu setidaknya 1 kali dalam seminggu. Selain itu, ketika kalian jerawatan parah, ketika jerawat kalian itu udah mulai berkurang, jangan pernah ngeluh kayak, "Aduh, ini belum bersih, ini belum itu." Tetapi ketika dia udah mulai berkurang aja, kayak satu aja jerawatnya itu udah mulai berkurang, kayak selalu aja bersyukur ketika cuci muka itu, kayak selalu bersyukur, alhamdulillah jerawatnya udah mulai berkurang. Dan jangan pernah ngaca sambil menginsecurekan diri, karena itu malah bikin stres dan malah bikin jerawatnya makin banyak muncul. Oke, mungkin cuman itu yang bisa aku bahas. Nah, tadi aku udah bahas mengenai acne story aku, perjalanan jerawat aku selama dari November sampai September 2020 ini, dan aku udah juga membahas mengenai kesalahan para acne fighters dalam mengatasi jerawat, dan aku juga udah bahas mengenai penyebab dari si jerawat aku, dan aku juga udah bahas mengenai gimana cara mendetoks diri kita dari dalam tubuh. Dan untuk pengobatan luar selama aku jerawatan, ya aku cuma pakai 3 itu aja. Di pertama kali aku jerawatan aku pakai Benzoac, dan yang kedua aku pakai si Oxy, dan yang ketiga ketika jerawat aku udah gak boleh meradang banget, itu aku pakai si aloe vera. Nah, untuk detailnya mungkin kalian bisa komen aja nanti di bawah. Aku bakalan sharing, atau misalnya skincare mengenai jerawat selama aku jerawatan parah, atau mengenai obat jerawat yang cocok ketika kita jerawatan parah. Kalian bisa komen di bawah aja, karena kalau menurut aku sih ini udah aku rangkum banget secara ringkas. Tapi untuk detailnya kalian bisa request aja di bawah, dan nanti aku bakalan bikin videonya buat kalian. Oke, mungkin cuman itu yang bisa aku sampaikan. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian para acne fighters. Dan lagi-lagi di sini kalian harus bisa introspeksi diri kalian dulu, apa aja sih penyebab jerawat kalian itu, hormonal kah, lingkungan kah, atau makanan kah. Karena yang tahu diri kita itu adalah diri kita sendiri, bukan dokter ataupun klinik kecantikan. Jadi sebelum kalian mengobati dari luar, lebih baik kalian harus mengobati dari dalam dulu. So, terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah subscribe, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Jika ada yang belum jelas, kalian boleh banget komen di bawah atau DM Instagram aku. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.